Shalom Aleichem, salam patunggilan, selamat pagi umat yang kasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam segmen Sapa Pagi GKJW Jemaat Manuan. Dan kita patut mengucap syukur kehadiratnya karena kita semuanya sudah dipelihara Tuhan dan juga disertai oleh Tuhan dalam setiap kegiatan kita. Dalam malam tadi kita sudah juga beristirahat dengan tenang dan kita berjumpa di pagi ini dengan penuh sukacita. Mari kita mengawali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, yang kasih-Mu nyata di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur juga Engkau telah melindungi kami dalam istirahat kami malam tadi dan berjumpa di Sapa Pagi GKJW Jemaat Manuan. Bapa, saat ini kami mohon penyertaan-Mu dari awal hingga akhir dalam Sapa Pagi ini, sehingga kami bisa mengerti akan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, Kau sertai juga untuk hamba-Mu yang akan membawakan Sapa Pagi ini. Kiranya apa yang disampaikan murni kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, tema Sapa Pagi pada pagi ini adalah berdoalah tanpa lelah. Saya ulangi, temanya adalah berdoalah tanpa lelah. Ya, mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana berdoa tanpa lelah ini dengan didasari oleh bacaan Alkitab dari Lukas 18. Dari Lukas 18 ayat yang pertama sampai ke-8. Saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi?" Demikian pembacaan kitab suci. Umat yang dikasihi Tuhan, berdoa adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Namun seringkali kita merasa lelah, kita merasa putus asa dalam berdoa. Kita merasa bahwa doa kita tidak didengar atau dijawab oleh Tuhan. Saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu semuanya mungkin sudah pernah mengalami. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk berdoa tanpa lelah. Seperti dalam bacaan kita di Lukas 18 ayat 1-8 yang sudah kita baca tadi bersama. Di sini
Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang berdoa, yang memohon kepada seorang hakim yang tidak adil. Janda itu terus-menerus memohon dan meminta keadilan sampai akhirnya hakim itu menjawab segala permintaannya. Nah, di dalam perumpamaan yang Tuhan berikan, kita dapat belajar beberapa hal. Di sini saya carikan ada 3 hal yang kita perlu pelajari dan kita ketahui dari bacaan kita yang baca tadi. Yang pertama adalah berdoa dengan tekun. Janda itu tidak menyerah dan terus-menerus datang menyampaikan permohonannya. Ini, kalau kita baca tadi, seorang janda itu tidak menyerah dan terus-menerus datang menyampaikan permohonannya. Nah, di sini kita dapat pelajaran penting bahwa kita juga harus berdoa dengan tekun dan tidak menyerah. Bahkan ketika kita tidak melihat apa jawaban dari doa kita. Mungkin kita mengingat sejak kecil kita selalu diberi pengajaran bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Nah, saya coba menganalogikan begini. Coba kita menahan nafas kita. Seberapa lama kita bisa menahan nafas kita? Jika tidak bernafas tentunya kita akan mati. Tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk bisa melakukan kegiatan, termasuk otak kita jika tidak ada oksigen. Jadi agar tidak mati, kita harus senantiasa bernafas dengan normal tanpa henti. Nah, di sini bahwa kita mengingat doa adalah nafas hidup orang percaya. Namanya nafas berarti terus menerus tanpa henti, tidak ada putusnya. Itu yang pertama, kita belajar mengenai berdoa dengan tekun. Yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Janda itu percaya bahwa hakim yang dikatakan tadi, hakim yang lalim itu ya, akan menjawab permintaannya. Nah, di sini kita juga harus berdoa dengan iman dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab semua doa kita. Inilah yang sering kita kurang saat kita berdoa. Kita mungkin tidak benar-benar mengimani apa yang kita ucapkan di dalam doa kita kepada Tuhan. Masih ada keraguan dalam hati kita. Keraguannya mungkin, akankah doaku ini dijawab oleh Tuhan Yesus? Dan mungkin sering timbul pertanyaan, kalau aku berdoa, apa mungkin terjadi ya? Sepertinya mustahil. Nah, mungkin kita setelah berdoa bertanya-tanya, apakah doa kita ini mungkin, atau doa kita apa terjawab. Semuanya itu kita pikirkan dengan logika manusia. Nah, disinilah yang sering akhirnya doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, karena kita tidak mengimani doa yang kita panjatkan, doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Kita sudah belajar 2. Yang pertama kan tadi kita berdoa harus dengan tekun. Yang kedua adalah berdoa dengan iman. Yang ketiga, kita juga belajar dari bacaan kita, yaitu berdoa dengan kesabaran. Yang ketiga adalah berdoa dengan kesabaran. Janda itu tidak meminta jawaban permohonannya secara instan kepada hakim yang lalim itu.
Coba Bapak Ibu bisa baca kembali. Tidak ada kata-kata janda itu meminta saat itu juga harus dijawab. Tidak. Tapi dengan sabar dia bertekun, dia sabar menghadap pada hakim itu untuk menyampaikan permohonannya secara berulang-ulang terus. Nah, di sini umat yang dikasihi Tuhan, berdoa tanpa lelah bukanlah berarti kita harus berdoa secara terus-menerus tanpa henti. Misalnya kita berdoa mulai sepanjang hari, mulai pagi kita bangun jam 5 tanpa henti sampai jam 5 lagi, bukan seperti itu. Tapi kita ada konsistensi, ada ketekunan, ada iman, ada kesabaran di dalam kita berdoa. Di situ. Jadi dengan 3 hal ini, mari kita semakin bersemangat dengan tema tadi, berdoalah tanpa lelah. Berarti mari kita berdoa dengan tulus, kita berdoa dengan penuh sukacita tanpa ada beban. Kita sampaikan semua apa yang ada di isi hati kita kepada Tuhan. Kita juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita berdoa dengan tekun, dengan iman dan kesabaran, saya yakin doa kita akan terjawab. Dan jawaban Tuhan itu janganlah dimasukkan dalam logika kita sebagai logika manusia. Oh, harus seminggu Tuhan dijawab. Oh, harus hari ini juga. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi yang perlu kita ingat adalah rencananya sangat indah. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Oleh karena itu, berdoalah Bapak Ibu senantiasa dengan tekun, dengan iman dan penuh kesabaran. Kiranya dengan sapa pagi yang singkat pada pagi ini, kita semakin bertekun. Apalagi sebentar lagi kita masuk dalam masa raya Paskah, dan tentunya di agenda gereja kita ada namanya mungkin yang berkenan untuk berpuasa. Dalam tiap hari nanti sudah ada jadwal. Bapak Ibu bisa membaca di Warjem atau di grup WA di wilayah-wilayah, itu ada jadwal masa raya Paskah. Di situ ada jam-jam kita bisa bertekun berlatih berdoa. Terima kasih. Selamat bekerja. Mari kita serahkan sapa pagi ini dan kegiatan kita pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu sehingga kami bisa mengikuti sapa pagi hari ini. Dan Tuhan, pada saat ini Kau telah mengingatkan kami, menguatkan kami untuk berdoa tanpa lelah, seperti yang Kau ajarkan dalam kitab suci-Mu, bahwa kami harus selalu bertekun, mengimani, dan selalu bersabar menanti jawaban Tuhan. Tuhan, pada pagi ini kami serahkan semua kegiatan kami, baik di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun kami berada. Tuhan pimpin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian sapa pagi kita. Sampai berjumpa di segmen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.